Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ismaini, NPM 719212788. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah memahami apa itu pajak, saatnya kita membahas 4 fungsi pajak. Antara lain ada fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan. Yang pertama, fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas dalam memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak, yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Fungsinya yang penting terhadap pajak pembangunan bangsa dan negara. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas tahap baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Ternyata jenis pajak ini juga banyak, enggak cuma pajak penghasilan pribadi. Yang pertama tentunya ada PPh pasal 15, yang mana PPh tersebut pertanggungjawaban pembayaran asuransi pengeboran minyak dan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara. Kemudian dengan PPh pasal 21. PPh ini pembantuan pajak pribadi yang berupa gaji, upah, honor, dan tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian ada juga PPh pasal 22. Pada pajak PPh ini yang mesti diketahui dan juga masih banyak PPh lainnya. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak
yang dikenakan pada setiap jenis barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. PPN biasanya dibebankan pada konsumen layaknya terhadap barang atau jasa yang dibeli, tetapi tidak langsung, melainkan berdasarkan perdagangan atau pendengar barang yang dibeli. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah. Selain PPN juga ada jenis pajak penjualan atas barang mewah yang dibebankan dalam kegiatan perdagangan dalam negeri. Pajak penjualan atas barang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang sudah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang 42 Tahun 2009. Jenis pajak barang mewah ini diatur dan dihitung bersama dengan PPN karena tidak bisa lepas dari pajak pertambahan nilai itu sendiri. Yang keempat ada baterai. Jenis pajak yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah bea materai. Biasanya yang dikenakan pada orang yang sedang mengatur surat-surat atau berjanji yang bernilai tertentu. Ini adalah pajak atas penggunaan dokumen. Untuk surat-surat dan akte-akte notaris dan pembuatan akte tanah, bea materai pada umumnya yang orang keluarkan sebesar 6.000. Kemudian untuk surat yang memuat jumlah uang, kalau nilai kurang dari 250.000 tidak ada bea materai. Antara 250 sampai 1 juta dikenakan bea materai. Bea materai 3.000 dan di atas 1 juta ada bea materai 6.000. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dirjen Pajak Pusat adalah pajak untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan untuk bangunan di perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga masuk pajak daerah. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2014 yang lalu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Yang keenam ada pajak daerah. Pada pajak daerah sendiri yang wajib diketahui, terdapat 2 pajak di dalam pajak di Indonesia. Pajak provinsi adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, termasuk pajak kendaraan. Termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor tahunan, 5 tahun bea balik nama, dan sebagainya. Pajak permukaan udara dan pajak rokok. Kemudian ada juga pajak kabupaten atau kota, merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota, berupa pajak hotel, hiburan, restoran, reklam, parkir, air tanah, dan sebagainya. Jenis-jenis pajak menurut subjeknya. Pajak menurut subjeknya dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak perorangan dan pajak badan. Pajak perorangan merupakan pajak yang dibebankan pada individu wajib pajak secara pribadi. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak badan adalah pajak yang dibebankan pada suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah PPN. Peran pajak untuk pembangunan bangsa. Yang pertama, ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang berjalan dengan baik. Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bisa dibangun dengan baik melalui dana yang diperoleh atau bersumber dari pajak. Pembangunan fasilitas umum biasanya berkembang dengan pesat dengan dana yang bersumber dari
pembayaran pajak. Setiap pasar tradisional bisa dikembangkan menjadi modern sebagai pusat pembelanjaan yang nyaman dan aman. Yang kedua, ada fasilitas pendidikan merata dan berkualitas. Dengan taat membayarkan pajak secara tepat waktu, maka kita bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata bagi setiap orang. Ketika setiap orang taat membayar pajak, maka pendidikan akan lebih terjamin dan merata bagi setiap masyarakat. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi setiap masyarakat. Ketika kita membayar pajak, maka setiap program untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat juga bisa terlaksana lebih lancar, seperti langkah untuk memperbaiki gizi ibu hamil, balita, masyarakat, serta peningkatan pelayanan kesehatan untuk para lansia. Yang keempat, ada keamanan dan ketertiban terjaga. Pajak yang kita bayarkan memiliki peran yang sangat penting karena bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban di dalam negara kita. Yang kelima, ada pengembangan pariwisata. Sektor pariwisata memang menjadi fokus utama bagi orang banyak. Banyak objek wisata baru kekinian yang mulai muncul dan menarik minat para wisatawan, terutama wisatawan asing dari luar negeri. Objek wisata yang sudah dibuka akan memerlukan biaya untuk perawatan dan pengembangannya. Untuk itu, pajak yang kita bayarkan akan membantu pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, ada syarat keadilan, yaitu syarat pemungutan pajak harus berlandasan pada prinsip keadilan yang bertujuan agar pemungutan pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat juga dapat mengajukan penundaan pembayaran atau mengajukan banding jika memberatkan. Yang kedua, ada syarat yuridis, yaitu syarat pemungutan pajak harus berdasarkan payung hukum yang berlaku, di mana syarat pemungutan pajak ini bertujuan agar negara menjamin hukum akan proses pemungutan pajak tersebut. Payung hukum yang mengatur pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang ketiga, ada syarat ekonomis, yaitu syarat pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian nasional ketika aktivitas ekonomi sedang berlangsung, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Yang keempat, ada syarat finansial, yaitu syarat pemungutan pajak harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang maksimal. Efektif berarti adanya kesamaan antara penghitungan dan hasil pemungutan pajak. Sedangkan efisien berarti pemungutan pajak dilakukan dengan cepat, tepat, dan pengeluaran yang sedikit, di mana pengeluaran yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari hasil pemungutan pajak, sehingga memberikan pemasukan bagi negara dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, ada syarat sederhana, yaitu syarat pemungutan pajak yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak membebankan dengan proses pembayaran yang membingungkan. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara sendiri. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH yang berlaku secara masa reformasi pajak pada 1983 hingga saat ini.
Di sisi self-assessment system memberikan kemudahan dan keleluasan wajib pajak, namun dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan wajib menyetorkan pajak sekecil mungkin, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Ciri-ciri self-assessment system: yang pertama, ada penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, ada wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Yang ketiga, ada pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualian yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, ada official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif atau pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri Official Assessment System: yang pertama, sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Yang kedua, ada pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Yang ketiga, ada pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, ada withholding system. Ciri dari sistem ini, pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Berapa besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Contoh dari withholding system adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 2021, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2. Pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan oleh pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam beberapa keadaan tertentu dapat juga menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN wajib pajak bersangkutan.